Minasan konnichiwa, Muzukashi Nihongo no Nasu desu. Oke, baik. Di video kali ini saya akan mencoba materi baru. Ya, tidak menjelaskan mengenai materi bahasa Jepang, tapi lebih kepada latihan untuk menyusun kalimat dalam bahasa Jepang itu seperti apa. Karena saya rasa ini penting, terutama buat teman-teman yang belajar secara otodidak. Ya, semua dikerjakan sendiri. Ya, ini teman-teman harus bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang yang benar itu seperti apa. Karena kalau belajar sendiri kan nggak ada yang ngoreksi. Jadi apakah yang sudah teman-teman lakukan itu benar sesuai dengan pola kalimat atau belum gitu ya. Jadi sambil latihan kita coba mengerjakan beberapa kalimat yang sudah saya siapkan ini. Nah, kalau bisa teman-teman yang serius benar-benar pengen belajar, coba di-pause dulu videonya. Terus coba dikerjakan versi teman-teman sendiri seperti apa, setelah itu baru nanti kita cocokkan. Ya, kalau misalnya sudah benar ya bagus, kalaupun ada kesalahan ya nggak masalah ya, mungkin teman-teman juga baru belajar. Kalau ada pertanyaan boleh silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, ini adalah hal yang penting, terutama buat teman-teman yang pengen bisa ngomong bahasa Jepang. Jadi stepnya itu kita harus terbiasa untuk merangkai kalimat terlebih dahulu ya sebelum kita bisa ngomong. Jadi kalau kita sudah terbiasa merangkai sebuah kalimat, nantinya akan sangat berguna ketika kita latihan untuk percakapan. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai. Di sini ada beberapa kalimat yang sudah saya siapkan, mulai dari yang paling simpel terlebih dahulu. Ini sudah dipelajari seharusnya kalau teman-teman belajar otodidak, terutama menggunakan Minano Nihongo misalnya ya. Di bab ke-4, 5, dan 6, ini semua pasti sudah dipelajari ya. Jadi seharusnya teman-teman juga bisa. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Ini saya pergi ke sekolah. Saya dalam bahasa Jepang adalah watashi ya. Ini saya tulis sebagian menggunakan huruf kanji campur dengan hiragana. Jadi supaya teman-teman juga bisa belajar. Saya pergi ke sekolah. Watashi wa gitu ya. Saya pergi ke sekolah. Sekolah terlebih dahulu ya, gakko e ikimasu. Ya, jadi kalimat saya pergi ke sekolah itu watashi wa gakko e ikimasu. Nah, sekarang kalau ditambahkan jam, ya, keterangan waktu. Saya pergi ke sekolahnya jam 6. Kira-kira menjadi seperti apa? Ya, jadi pada dasarnya kalimat ininya sama gitu ya. Watashi wa gakko e ikimasu ini tetap sama, tidak berubah. Nah, cara untuk menambahkan jamnya ini di mana posisinya? Ya, paling ideal itu ada di sini gitu ya, di antara watashi dan gakko. Watashi wa rokuji ni gakko e ikimasu. Ya, watashi wa rokuji ni gakko e ikimasu. Nah, jam 6 itu kan rokuji. Partikel untuk jam, waktu, jangan lupa ya, ini harus menggunakan ni di sini. Nah, posisi keterangan waktu rokuji di sini sebenarnya tidak harus di antara watashi dan gakko ya. Jadi dia bisa aja kalau di depan misalnya rokuji ni watashi wa gakko e ikimasu. Nah, selanjutnya kalau ditambahkan keterangan menggunakan sepeda atau naik sepeda. Kira-kira posisi naik sepedanya ini ada di mana? Ini ya misalnya dia di sini ya antara jam dan sekolah. Watashi wa rokuji ni jitensha de gakko e ikimasu. Ini watashi wa rokuji ni jitensha de gakko e ikimasu. Saya pergi ke sekolah menggunakan sepeda jam 6. Oke, baik. Berikutnya kalau ditambahkan keterangan lagi bersama dengan teman. Nah, bersama teman ini juga sebuah informasi tambahan lagi. Kira-kira ditaruh di mana? Oke, jadi yang paling simpel ya ditambahkan setelah jitensha de. Teman itu tomodachi. Kalau bareng teman, bersama teman, ada sebuah partikel yang digunakan. Mungkin teman-teman yang rajin belajar pasti tahu, yaitu partikel to ya. Jadi tomodachi to gakko e ikimasu. Ya, watashi wa rokuji ni jitensha de tomodachi to gakko e ikimasu. Ini harus bisa langsung keluar dari kepala kita gitu ya. Kalau mau bilang jam 6 ya rokuji ni, jam 7 shichiji ni gitu ya. Jam 9 kuji ni, sama teman tomodachi to, sama keluarga kazoku to, menggunakan sepeda jitensha de, menggunakan kereta densha de ya. Itu hal-hal yang sudah harus bisa segera muncul dari kepala kita ketika menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Nah, selanjutnya kalau ditambahkan satu keterangan waktu lagi, kemarin. Ditambahkan kata kemarin di yang terakhir. Kemarin saya pergi ke sekolah jam 6 naik sepeda bersama teman. Kata kemarin ini kira-kira di mana posisinya? Nah, jadi biasanya kata keterangan waktu seperti kemarin, besok, bulan depan, minggu depan gitu ya. Itu posisinya ada di depan. Jadi kalau ini ditambahkan kata kemarin itu kino ya. Oke, ini ya. Kino watashi wa rokuji ni jitensha de tomodachi to gakko e ikimasu.
Jadi kemarin saya pergi ke sekolah jam 6 naik sepeda bersama teman. Ini sih sebuah kalimat yang mungkin jarang digunakan sekaligus dalam satu kali ngomong gitu ya. Biasanya kan dibagi-bagi. Kemarin kamu pergi ke sekolah sama siapa? Sama teman. Pergi jam berapa? Jam 6. Menggunakan apa? Naik sepeda. Tapi ini kita hanya latihan saja. Coba latihan merangkai kalimat. Kalau kalimatnya seperti ini kira-kira gimana bahasa Jepangnya. Oke, baik. Berikutnya ini adalah percakapan antara si A dan si B. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan, coba di-pause dulu, kerjain dulu versi teman-teman seperti apa. Setelah itu kita cocokkan. Ya, nah sekarang coba saya akan kerjakan dari yang paling atas. Berhubungan dengan jam, ini masih dasar ya di bab 4 dan 5. Yang pertama adalah sekarang jam berapa. Misalnya kita nanya jam. Oke, sekarang adalah ima. Jam berapa itu nanji. Untuk bertanya ya harus ditambahkan desu ka. Ima nanji desu ka? Contoh misalnya sekarang jam 22:40. Jam 10:40 malam hari ya. Nah, kata keterangan waktunya untuk siang dan malamnya bisa ditambahkan atau tidak. Nah, masalah bebas saja. 10:40 itu juji ya, jam 10 juji 40 menit. 40 pun ya. Juji 40 pun desu. Jam 10:40. Di Jepang sekarang jam berapa? Misalnya kita ada di Indonesia, teman yang kita tanya dia ada di Jepang. Kita nggak tahu di sana sekarang jam berapa. Ini kalimatnya menjadi seperti ini. Nihon wa ima nanji desu ka? Ya, Nihon wa ima nanji desu ka? Di Jepang sekarang jam berapa? Misalnya jam 12:40 tengah malam gitu ya. Sudah lebih dari jam 12 malam. Kalau ada keterangan seperti itu, bisa kita tambahkan informasinya dengan gozen atau gogo ya untuk waktu AM atau PM kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, untuk jam 12 malam sampai 12 siang itu gozen. Ya, jadi gozen ini jam 00:40. Gozen 12 jam 12 40 分desu. Ya, gozen 12 40 分desu. Oke, seperti itu yang kedua. Berikutnya, misalnya kalau kita mau nanya ke teman, besok kamu belajar dari jam berapa? Oke. Pertama, kata keterangan waktu terlebih dahulu. Besok itu ashita. Kamu belajar dari jam berapa? Ashita nanji kara benkyou shimasu ka? Kalimatnya seperti ini. Ashita nanji kara benkyou shimasu ka? Kata kamunya, jadi dalam bahasa Jepang itu kata saya atau kamunya itu nggak harus selalu ada dalam sebuah kalimat. Kalau ngomongnya hanya dua orang, si A dan si B, jadi kata kamunya ini pasti mengarahnya ke si B gitu kan. Tidak perlu disebutkan pun nggak masalah. Jadi cukup ashita nanji kara benkyou shimasu ka? Oke, berikutnya misalnya si B ini dia nggak jawab, tapi dia malah nanya lagi, nanya balik gitu ya. Dia nanya, kemarin kamu belajar sampai jam berapa? Ini menggunakan kosakata sampai ya. Kalau yang A bilang dari, ini sampai. Kemarin itu kino ya. Kino kamu belajar sampai jam berapa? Kalau yang dari jam berapa itu nanji kara, sampai jam berapa? Nanji made. Ya, kino nanji made benkyou shimashita ka? Ya, jangan lupa dilampauin karena ini waktunya adalah kemarin. Jadi harus bentuk lampau. Benkyou-nya ini benkyou shimasu, lampaunya kan benkyou shimashita. Jadi kemarin kamu belajar sampai jam berapa? Kino nanji made benkyou shimashita ka? Selanjutnya, tadi pagi kamu kesini sama siapa? Ini keterangan waktu. Tadi pagi kita juga harus tahu. Tadi pagi itu kesa. Oke, ini sama siapa itu kita harus tahu ya. Siapa itu kan dari dalam bahasa Jepang. Sama siapa? Bersama siapa? Tadi ya partikelnya itu to. Ya, kesa dare to. Kamu kesini. Ya, kamu datang ke sini gitu ya maksudnya. Dare to kokoe kimashita ka? Kimas ini kan datang ya, karena tadi pagi lampau jadi harus dirubah ke bentuk lampau. Kimashita. Kesa dare to kokoe kimashita ka? Artikel untuk tujuan ini menggunakan e. Ya, selain e itu kan bisa juga menggunakan ni, tapi di awal itu yang dipelajari pakai e dulu. Jadi kalau e sudah bisa menguasai penggunaannya baru bisa diganti dengan ni ya. Kesa dare to kokoe kimashita ka? Sama teman. Sama teman. Jadi gampang saya rasa ya. Teman, tomodachi. Jadi tomodachi partikelnya to. Nah, kata kerjanya itu harus diulang lagi di sini. Datang gitu ya, diulang lagi. Tomodachi to kimashita. Oke, satu lagi. Kemarin kamu makan siang di mana dan sama siapa? Ada dua pertanyaan di sini ya. Di mana dan sama siapa? Kemarin dulu kata keterangan waktunya. Kino
Setelah kino, baru berikutnya di mana dan sama siapa. Bebas mau yang mana duluan. Misalnya kino sama siapa dulu, tadi dareto. Di itu dalam bahasa Jepang ada dua ya, bisa de, bisa ni. Bedanya kalau de disertai kegiatan, kalau ni tidak ada. Ini ada kegiatan makan siang, jadi harus menggunakan yang de. Kino dareto doko de makan siang hiru gohan o tabemashita ka. Ya, jadi kalimatnya seperti ini. Kino dareto doko de hiru gohan o tabemashita ka. Ini doko de dareto-nya ditukar pun nggak masalah. Ya. Kino doko de dareto hiru gohan o tabemashita ka. Jadi yang wajib dalam bahasa Jepang itu kata kerjanya selalu harus di akhir. Ya. Kalau untuk keterangan, informasi tambahan dengan siapa, di mana, jam berapa, itu posisinya fleksibel. Kata kerja seperti makan, atau datang, atau belajar, posisinya itu selalu berada di akhir kalimat. Itu kunci dalam membuat kalimat dalam bahasa Jepang, ya. Predikat atau kata kerja selalu berada di akhir. Oke, baik. Berikutnya di bagian yang ketiga ini sudah bukan membahas tentang waktu lagi, tapi lebih kepada memberi dan menerima dalam bahasa Jepang. Ini kalau di Minano Nihongo sekitar bab 7, ya, sekitar bab 7 kalau nggak salah. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang pengen latihan sendiri, coba di pause dulu, ya, dikerjakan semua kalimatnya, kalau sudah baru dilanjut. Oke, kalau begitu kita mulai saja dari yang paling atas. Kamu dapat bunga ini dari siapa? Oke, pertama kita harus tahu kosakatanya terlebih dahulu, terutama kata mendapat atau menerima. Moraimas, kamu mendapat bunga ini dari siapa? Bendanya adalah bunga ini, kono hana. Ya, kono hana wa dari siapa? Dari ni menerima. Moraimashita ka? Ya, jadi simpel sebenarnya. Kono hana wa dari ni moraimashita ka? Ini kata kamunya juga tidak perlu disebutkan. Ya, anata wa kayak itu nggak perlu. Langsung aja, kono hana wa dari ni moraimashita ka. Nah, ni di sini artinya dari, tapi bisa juga diganti dengan kara, nggak masalah ya. Kono hana wa dari kara moraimashita ka, itu bisa saja. Misalnya, saya dapat dari Yamada-san. Yamada-san, darinya ni boleh, kara juga boleh, moraimashita. Yamada-san ni moraimashita, atau Yamada-san kara moraimashita. Kedua-duanya menggunakan bentuk lampau karena bunganya sudah diterima posisinya ya. Jadi harus lampau. Oke, kalimat berikutnya. Di hari ulang tahun ibu, kamu mau ngasih apa? Ini kita harus tahu kosakata ulang tahun itu apa di sini. Tanjobi. Ya, tanjobi. Ini bacanya tanjobi. Nah, misalnya ini percakapan antara sesama saudara. Kakak ngomong ke adiknya. Di ulang tahun ibu nanti mau ngasih apa? Jadi menggunakan haha no tanjo, ulang tahun ibu. Di ulang tahun ibu, haha no tanjobi ini, kamu mau ngasih apa? Apa kan? Nani. Nani yo memberi. Jadi kita harus tahu agemasu ka. Haha no tanjobi ni nani yo agemasu ka. Ini tidak lampau karena ulang tahunnya masih belum gitu. Baru mau ngasih apa. Nah, di sini jawabannya masih belum tahu. Kira-kira seperti apa? Bisa menggunakan kata wakarimasu. Ya, mungkin teman-teman pernah belajar wakarimashita. Ini menggunakan kosakata yang sama, tapi masih belum tahu. Itu bahasa Jepangnya mada wakarimasen. Mada wakarimasen. Baik, selanjutnya yang ketiga. Terima kasih bahasa Jepangnya apa? Misalnya kita mau nanya ini. Pertama, terima kasihnya dulu ditulis. Terima kasih. Itu bahasa Jepangnya apa? Terima kasih wa bahasa Jepang. Nihongo de. Partikelnya de. Nan desu ka? Terima kasih wa Nihongo de nan desu ka? Jawabannya adalah arigato. Arigato des misalnya ya. Selanjutnya, kamu udah sarapan? Pertama harus tahu kata sarapan dan kata sudah. Sudah ini lawannya belum tadi ya. Mada itu belum. Kalau sudah itu mo ya. Sarapan misalnya asagohan yang paling mudah. Mo asagohan. O partikelnya ya. Tabemashita ka? Mo kalau untuk nanya kamu sudah atau belum, belakangnya harus menggunakan bentuk lampau ya. Apakah kamu sudah sarapan? Mo asagohan o tabemashita ka? Kalau misalnya jawabannya sudah, ya pakai mo lagi gitu ya. Mo kata kerjanya lampau. Hai dulu, jangan lupa. Hai mo tabemashita. Misalnya ya. Mo asagohan o tabemashita ka? Hai mo tabemashita. Oke, berikutnya kalimat terakhir. Saya menulis surat menggunakan bahasa Jepang. Oke, di sini saya watashi wa menulis, ini kata kerjanya selalu berada di akhir ya. Menulis surat itu jadi satu. Surat itu tegami
partikelnya o, tegami o kakimasu. Ini kakimasu, menulis. Watashi wa tegami o kakimasu, saya menulis surat. Nah, di sini ditambahkan menggunakan bahasa Jepang atau dengan bahasa Jepang. Partikelnya adalah de. Bahasa Jepang nihongo. Nihongo de tegami o kakimasu. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk latihan kita kali ini, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Ini yang lebih sulit saya rasa daripada dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, itu lebih mudah kan ya. Yang penting kita tahu kosakatanya, masih bisa menebak-nebak. Kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, ini tidak bisa menebak, harus paham betul cara penggunaan partikelnya terutama ya. Terus posisi kosakatanya seperti apa. Nanti kalau misalnya teman-teman suka dengan konten yang seperti ini, tulis saja di komentar. Nanti saya coba akan buat untuk materi-materi lainnya, terutama untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Oke, baik. Untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sudah, mata.